Akal dan perasaan. Akal, pertimbangan, dan perasaan hati diibaratkan kemudi dan layar jiwa yang mengarungi laut kehidupan. Jikalau patah salah satu layar atau kemudi itu, kau masih mengambang, namun terombang-ambing gelombang, atau terhenti lumpuh tanpa daya di tengah samudera. Akal yang sendiri mengemudi laksana tenaga yang menjebak diri. Sedangkan perasaan yang tak terkendali bagai api yang membara, menghanguskan diri. Karena itu ajaklah perasaan menjunjung tinggi akal budi, meraih puncak kebenaran sejati. Keduanya mewujudkan sebuah simfoni. Dan turutilah jiwamu membimbing perasaan dengan menggunakan akal pertimbangan, sehingga perasaan itu tetap hidup dengan setiap kebangkitannya, laksana burung fonik membumbung tinggi dari tengah abu kebinasaannya. Jadi ini ada yang tanya, gimana tentang akal dan perasaan, rasio dan hati nurani? Katanya Gibran, katanya Al-Mustafa, akal dan perasaan itu seperti kemudi dan layar. Dua-duanya penting. Kemudinya ada, tapi layarnya rusak, tidak bisa bergerak. Layarnya ada, kemudinya rusak, tidak bisa diarahkan. Kalau hanya menuruti hati, perasaan tanpa akal, kadang-kadang kita kejebak, kita keliru, kita tersesat. Atau hanya menuruti akal, tapi tanpa perasaan, ya tidak bisa bergerak, rasanya hidup ini kering, tidak ada rasanya. Jadi dua-duanya dalam hidup harus sama-sama jalan. Tidak usah disendiri-sendiri, Pak saya kan filosof, akal yang dinomor satukan, tidak. Akal tanpa perasaan kering, perasaan tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya penting. Akal kita harus hidup, perasaan juga harus hidup. Seperti layar dan kemudi dari sebuah kapal. Oke, terus penderitaan. Ya, derita. Ini masih panjang. Jam 12 nanti selesainya. Oke. Sebagaimana biji buah mesti pecah agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya, demikian bagimu kemestian niscaya mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban. Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan.
Kalau kamu seneng terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah, kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih, kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cum laude terus, dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E-nya oke, itu biasa dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Oh ya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Sing tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A-. Nggak terima dia. Harusnya dia A semua, wong merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, nggak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient-nya. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi 2 kali sumpeknya tinggal setengah. 3 kali tidak terlalu sumpek lagi. 4 kali biasa. Loh kan ngono. 5 kali mungkin kamu heran, loh kok nggak dapat E sekarang ya. Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir, penderitaan bikin kamu tangguh, kesusahan bikin kamu tangguh. Yang tiap hari duitnya cukup, tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit, dia akan pontang-panting kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis, tidak pernah punya duit, itu tidak masalah, tidak ada duit. Selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Nanti kan ada jalannya ke sana. Oke, terus pengajaran. Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran kecuali yang mulai terjaga di fajar subuh pengetahuan. Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya tiada memindahkan kebijaksanaan, namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana, sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu, tapi akan menuntunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu ke depan pintu gerbang penalaran, menghidupkan pikiranmu, melatihmu berpikir, melatihmu bernalar, melatih anak didiknya untuk cerdas, untuk bisa mandiri, berpikir sendiri, karena mereka nanti akan menghadapi hidupnya sendiri. Jadi kalau sekedar materi, bisa orang baca buku sendiri, tapi cara mengelola materi itu yang lebih penting. Dan itu tugas beratnya para guru. Kalau di sini ada yang fakultas tarbiyah. Jadi tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan. Ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting. Ajari logika, ajari bahasa,
Ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda. Itu lebih penting. Itu pengajaran.